Hati-hati karena video ini bisa mengundang FBI. Hai, masih bersama gue Nunu Scarlett selaku pembawa acara. Kali ini gue punya sesuatu hal yang sangat spesial, hal yang disukai oleh banyak orang, yaitu loli. Kita semua sudah pasti tahu apa itu loli, sebuah makhluk imut dan mungil nan cantik yang memikat perhatian. So, anime yang gue bahas kali ini tentang loli. Karakter utamanya loli atau kebanyakan karakternya loli. Tentu tak hanya memanjakan mata, tapi ceritanya juga menarik. Berikut ini adalah anime tentang loli terbaik versi Nunu Scarlett. Papa no iu koto wa kikinasai. Ya, kedengarannya seperti anime keluarga yang menyenangkan, tapi anime ini juga punya romance yang kuat. Sebagai pemanis, anime ini juga dibekali dengan genre harem dan sedikit ecchi. Jadi buat sebagian orang sudah pasti bagus. Segawa Yuta merupakan mahasiswa. Dia punya kakak perempuan dengan 3 anak, yaitu Hina, Miu, dan Sora. Yuta dimintai tolong menjaga mereka karena kakaknya pergi bersama suaminya. Namun gak sangka mereka mengalami kecelakaan dan meninggal. Mulai saat itu Yuta menjaga anak-anak tersebut bagaikan seorang papa. Dan kalian tahu apa yang menarik? Salah satu di antara mereka akan menikah dengan Yuta. Girl and Panzer. Anime ini penuh dengan anak perempuan dan bisa gue katakan semuanya termasuk loli. Ya, karena mereka semua masih anak sekolahan sih. Anime ini memberikan nuansa yang fresh dan cocok ditonton oleh para wanita atau loli kan pastinya. Ceritanya tentang Sensado, olahraga atau seni bela diri tradisional Jepang yang menggunakan tang sebagai alat tempur. Jadi unik nih, ada sebuah turnamen Sensado yang hanya diikuti oleh para wanita. Karakter utama kita bernama Miho. Dia siswi pindahan di Orae Girls Academy di prefektur Ibaraki. Karena diperintahkan oleh ketua OSIS-nya untuk menanding kejuaraan nasional Sensado. Denpa Onna to Seishun no Otoko. Kalau yang satu ini karakter utamanya seorang loli berambut biru yang sangat menawan. Sifatnya juga unik banget. Ceritanya tentang Diwa Makoto. Dia pemuda yang berasal dari desa kemudian pergi ke kota untuk sekolah. Sekolah barunya dikenal sebagai sekolah alien. Ya, anime ini juga sedikit bertema alien sih. Di sana dia tinggal bareng bibinya. Bibinya punya anak bernama Towa Erio. Jadi Erio ini ngakunya sebagai loli alien. Awalnya sifat Erio sangat tertutup, hanya tinggal di kamar, namun hidupnya mulai berubah ketika Niwa bertemu dengannya. Kantai Collection. Ada banyak jenis wanita sih di sini. Ada tante, kakak, adik, tapi kebanyakan di mata gue loli sih. Grafis anime ini gue akui sangat keren. Ceritanya juga cukup seru dengan banyak adegan bertarungnya mantap. Ceritanya tentang peran 2 armada besar. Yang jahat bernama Abyssal. Mereka menyerang permukaan secara brutal. Namun aksi mereka tentu digagalkan oleh Kan musuh. Perkumpulan gadis-gadis kuat yang membentuk armada untuk melawan kejahatan. Hanamaru Youchien. Anime ini adalah anime paling agung untuk para lolicon karena di sini kita bisa melihat loli sejati. Ceritanya tentang kehidupan sehari-hari penuh warna di TK Hanamaru. Shida merupakan guru di TK tersebut. Dia menyukai salah satu guru juga di TK itu, tapi hal itu ditentang keras oleh muridnya bernama Ansu. Anak TK yang suka banget dengan gurunya. Ansu ini anaknya ceria banget dan berisik, sedangkan dia punya teman lain yang sifatnya ada berbagai macam. Ada yang pemalu, pemberani, cuek, dan lainnya. Tidak hanya perempuan saja, di sini juga ada banyak anak laki-laki yang imut. Gochumon wa Usaki desu ka? Gue menonton anime ini rasanya adem banget. Unsur slice of life-nya sangat terasa, apalagi jika diperankan oleh loli-loli yang manis. Berawal ketika seorang gadis pindahan bernama Hoto Kokoa tersesat sampai insiden kecil membawanya ke kafe rumah kelinci. Karena kesalahan yang dia buat, dia akhirnya memutuskan untuk membantu kafe tersebut. Di sana dia bertemu dengan Cappuccino dan teman-teman loli yang lain. Anime ini nuansanya berwarna banget dan penuh canda tawa. Buat yang hatinya gelap, mungkin anime ini akan membuat kalian muntah.
Honsuki no Gekokujo. Gue bisa sebut ini adalah anime bertema isekai yang cukup unik. Karakter utama kita masih kecil alias loli dan nuansanya itu adem di mata. Ceritanya tentang Urano Motosu, seseorang yang sangat menyukai buku dan membacanya. Tapi suatu hari di perpustakaan terjadi gempa bumi dan mengakibatkan dia mati tertimpa buku. Dia kemudian bereinkarnasi di sebuah dunia zaman pertengahan di mana buku dan keahlian membaca hanya dimiliki oleh para bangsawan. Sayangnya dirinya terlahir sebagai masyarakat rendah. Susah baginya untuk mendapatkan buku, maka dia membuatnya sendiri dengan memulai menulis. Yuru Camp. Anime ini memperlihatkan pemandangan alam yang menakjubkan. Tema persahabatan juga sangat kental di sini. Ceritanya juga bikin sejuk, di mana kalian akan melihat kumpulan loli melakukan perjalanan yang menyenangkan untuk berkemah. Rin Shima suka banget dengan Gunung Fuji. Dia malah sering berkemah di tempat yang ada Gunung Fujinya. Kemudian di sisi lain ada Nadeshiko Kagamihara, seorang gadis yang senang bersepeda di lokasi yang ada Gunung Fujinya. Bisa ditebak dong kalau mereka bertemu, pastinya mereka dan beberapa teman yang bergabung akan berkemah di tempat yang ada Gunung Fujinya. Yuri. Anime yang penuh loli tentunya dan bertema sekolah. Kekuatan anime ini adalah komedinya, jadi anime ini sangat cocok sebagai refreshing otak. Di dalamnya juga terselip genre shoujo ai, artinya akan ada sedikit cerita romance antar loli di sini. Ceritanya sangat simpel namun cukup seru, yaitu tentang seorang siswi bernama Akari Akasa yang bergabung dengan klub kesenangan yang ada di sekolahnya. Kemudian ada beberapa loli lagi yang bergabung. Karena tujuan klub nggak jelas, jadi mereka hanya ngumpul bareng dan melakukan apapun yang mereka suka. Love Live School Idol Project. Anime idol sejuta umat, banyak loli di sini dan semuanya mantap-mantap. Tidak hanya menyegarkan mata, tapi cerita anime ini dan pembawaan lagunya juga bagus banget. Berawal di sebuah akademi Otono Kisaka yang rencana akan ditutup karena kekurangan murid. Siswi bernama Honoka Kosaka sangat mencintai akademinya tersebut. Karena itulah dia membuat pergerakan untuk menyelamatkan akademinya dengan cara membuat grup idol Miyusu untuk menarik perhatian siswa baru untuk bersekolah di sana. Dari sinilah yang awalnya cuma grup idol kecil sekolah menjadi grup idol besar. Hitori Bocchi no Maru Maru Seikatsu. Gue sangat suka dengan karakter utama kita. Orangnya loli sudah pasti dan sifatnya pemalu, pendiam, penurut, tapi pantang menyerah. Ceritanya sih komedi banget ya, meski gue kadang sedikit kasihan dengan karakter utama kita. Ceritanya tentang Bocchi Hitori, seorang gadis yang bertekad untuk berteman dengan semua teman kelasnya sebelum dia lulus. Tapi semua itu tidaklah mudah, karena dia punya sifat yang bisa dibilang sifat yang susah mendapatkan teman. Namun dia tidak menyerah. Mitsudomoe. Dari desain karakternya aja udah loli banget. Ya aslinya memang tentang loli sejati karena menceritakan tentang kehidupan anak SD. Ceritanya juga penuh dengan kelucuan. Hal yang menarik adalah di sini kita bisa menemukan banyak sekali sifat-sifat karakter yang unik. Tokoh utama kita adalah 3 anak perempuan bernama Marui Mitsuba, Marui Futaba, dan Marui Hitoha. Mereka punya sifat yang sangat berbeda dan menghabiskan sepanjang waktu bersama teman, guru di sekolah, dan karakter tidak penting lainnya. Himoto Maruchan. Anime loli paling unik di daftar kali ini, soalnya karakter utama kita bisa dikatakan loli yang memiliki 2 penampilan dan sifat. Anime yang satu ini juga sangat terkenal, apalagi karakter utamanya yang unik banget. Jadi kisahnya tuh gini, Umaru Doma merupakan siswi SMA yang terkenal dan populer. Tapi ketika berada di dalam rumah, dia berubah menjadi loli pemalas dan seenak jidat. Dia memiliki teman yang baik yang lugu, pesaing orang kaya, kakak yang baik hati, dan masih banyak lagi. Karena suatu alasan, orang lain tidak boleh tahu tentang sifat asli Umaru-chan ini. Lucky Star.
Anime yang seru ditonton untuk yang suka lucu-lucuan ditambah loli yang imut. Anime ini juga bertema parodi, jadi mungkin kalian akan melihat banyak parodi dari anime lain yang populer di tahun 2000-an. Jadi cerita anime ini tuh ya biasa aja sih, tentang keseharian anak sekolahan yang penuh warna. Walaupun terbilang biasa, gue bisa katakan anime ini cukup unik dan pembawaannya santai membuat pengen nonton terus. Apalagi desain karakter oleh Kyo Ani yang sudah pasti loli banget dan musik opening yang gila keren banget. Non Biori. Untuk kalian yang suka loli pastinya latar tempat pedesaan dan pembawaan cerita yang santai, anime ini juara di daftar kali ini. Kita akan disuguhkan oleh cerita slice of life yang santuy dengan sentuhan komedi yang lembut. Ceritanya tentang Ichijo Hotaru, murid SD yang ikut orang tuanya dari Tokyo ke suatu desa. Di sana dia bersekolah di sekolah di mana satu kelas itu hanya punya sedikit siswa dan dicampur antara SD dan SMP. Setelah berkenalan, Hotaru bertemu dengan beberapa teman di sana dan menjalani kehidupan desa yang menyegarkan. Suka-suka. Asal kalian tahu, gue tipe orang yang suka anime kekerasan yang ada lolinya, tapi yang gak berlebihan kok. Di sini kalian bisa melihat loli bertarung melawan monster di dunia yang penuh fantasi gelap. Tentu ada yang mati, ada juga yang selamat, tapi ceritanya bagus kok. Latar tempatnya di suatu dunia yang sudah tidak ada manusia, jadi ras manusia sudah punah di sini. Tapi suatu ketika, satu-satunya manusia terbangun bernama Willem. Dia bertemu dengan si Toli dan para peri, para loli yang gue bicarakan tadi untuk melawan para monster. High School Fleet. Hal yang gue suka dari anime ini adalah ceritanya yang bikin nagih. Di setiap episode memiliki ending yang bikin kita pengen lanjut ke episode berikutnya. Pokoknya seru banget. Ceritanya tentang Ageno Misaki, seorang gadis yang memiliki mimpi untuk menjadi anggota Blue Mermaid, pasukan pertahanan laut di Jepang yang anggotanya hanya terdiri dari perempuan. Dia berhasil masuk ke akademi dan menjadi kapten kapal. Para awak kapal memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, cerewet, ahli senjata, ahli strategi, navigator, ahli mesin, dan masih banyak lagi. Tapi suatu hari saat akan melakukan pelatihan, dia diserang oleh kapal teman sendiri dan disinilah kisah misterius dimulai di mana mereka harus bertahan hidup di laut. Gabriel Dropout. Kisah tentang surga dan neraka, iblis dan malaikat, dan manusia hanya spesies rendahan. Semua itu dikemas dengan penuh canda tawa yang dihadirkan dengan para loli yang memegang kendali cerita. Ya kayak anime loli kebanyakan, kekuatan anime ini adalah lucunya. Ceritanya tentang Gabriel, malaikat populer yang turun ke bumi untuk mempelajari tentang kehidupan manusia. Tapi di bumi dia malah menjadi malas, suka main game, dan idiot. Di sini kita punya karakter lain seperti iblis lugu yang mudah diperalat, malaikat yang licik, dan iblis yang baik ke hati. Made in Abyss. Salah satu rekomendasi buat kalian yang punya kelainan jiwa di mana kalian suka melihat loli tersakiti. Walaupun terkesan agak gimana gitu, tapi jujur saja anime ini yang memiliki cerita terbaik di daftar kali ini. Ceritanya lebih ke dramatis, so kalian mungkin akan menangis menonton anime ini. Sebuah gua besar yang dalam disebut sebagai Abyss tiba-tiba muncul di bumi. Manusia penasaran dan memulai perjalanan untuk pergi ke dasar Abyss. Mereka disebut sebagai Cave Raider. Rico berniat untuk pergi ke dasar Abyss untuk bertemu ibunya yang tak kunjung kembali ke permukaan. Suatu ketika dia bertemu dengan Regu, anak yang terlihat seperti robot. Disinilah Rico dan Regu memutuskan untuk menuju ke dasar Abyss. Mikakunin de Shinkokei.
Ya, ada banyak loli di sini. Ceritanya juga ya tentang lucu-lucuan aja, tentang kisah sehari-hari yang menyenangkan. Tapi sedikit berbeda dengan anime loli kebanyakan, anime ini juga mengusung unsur romance. Kobeni Yonomori kaget ketika dia mengetahui dirinya dijodohkan dengan Hakuya Mitsumine. Untuk mempererat hubungan, Hakuya bersama adiknya Mashiro Mitsumine pindah ke rumah Kobeni. Di sana juga terdapat saudari Kobeni bernama Benio Yonomori. So, buat kalian yang suka dengan anime di mana karakter utama dan heroin tinggal satu rumah bareng, gak usah ditonton. Ya tontonlah. Tidak hanya itu, masih ada karakter pemanis lainnya di anime ini. Black Bullet. Anime ini bertema action melawan orang jahat dan para monster bernama Gastrea yang menguasai bumi. Hanya sedikit manusia yang bertahan dan mereka berada di kawasan yang dikelilingi oleh Paranium, sebuah logam yang tidak disukai Gastrea. Di sini kalian bisa melihat loli petarung, ada yang menggunakan tangan kosong, pedang, senapan, atau senjata-senjata canggih. Ceritanya tentang Rentaro Satomi, seorang pemuda yang berniat melawan para monster. Dia memiliki rekan loli terkutuk bernama Enju Aihara. Tidak hanya Enju saja, Rentaro juga bertemu dan berteman dengan loli-loli lain yang akan membantunya melawan Gastrea. Hal yang gue suka adalah para loli ini jago dalam bertarung. Nah, itu dia beberapa rekomendasi anime loli terbaik yang bisa gue rekomendasikan. Jangan terlalu fanatik ya tentang loli, ntar dikejar polisi kan bisa dipenjara. So, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu lagi. Salam anime lovers Indonesia.